Dalam nama Yesus. Amin. Halo, silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sungguh dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati mendapat persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan menerima kembali dari persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian juga kesaudaraannya, yaitu kehamilannya menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena fakta-fakta ada, sudah. Jadi ini bukan cerita isapan jempol atau sebuah karangan, sebuah novel dan seterusnya. Tapi ini adalah fakta sejarah. Ada bukti-bukti yang menyatakan Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Demikian juga kematiannya di atas kayu salib juga. Ada bukti-bukti yang menunjuk ke arah itu. Ya, secara dalam sejarah, bahkan dalam arkeologi dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mau belajar apa manfaat kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi saya dan saudara-saudara. Apa untungnya kita? Ya, apa untungnya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pada hari-hari ini? Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati yang pertama manfaatnya bagi kita adalah mau menegaskan kepada kita bahwa ada kebangkitan tubuh, saudara-saudara. Ada sorga dan ada neraka, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat yang ke-17 kita melihat di situ. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, saudara. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa, saudara. Artinya kita akan dihukum di dalam penghakiman yang kekal, saudara. Inilah pernyataan yang pertama kita lihat, bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati mau mengatakan kepada kita bahwa ada penghakiman yang kekal, saudara. Ada dosa yang akan mengalami penghukuman yang kekal, saudara. Tapi sebaliknya juga, kebangkitan Tuhan Yesus yang dari antara orang mati mau menyatakan kepada
yang akan diberikan Allah kepada kita, saudara, yaitu hidup setelah kematian, saudara, di mana kita akan diubahkan tubuh kita. Tubuh yang fana ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memang ada beberapa filsafat maupun ada beberapa teori yang mengatakan kepada kita dan juga kepada dunia ini bahwa setelah orang mati itu tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Artinya manusia mati ya sudah, tidak ada lagi kebangkitan, saudara. Ini teori dari komunis dan juga teori-teori yang dari lain juga ada mengatakan seperti itu, bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa lagi, ya habislah seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya teori ini juga masuk ke tengah-tengah Israel, saudara. Tengah orang-orang Yahudi masuk juga teori ini, saudara. Sehingga Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Amin. Beri semangat dulu. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati mau membuktikan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Kita juga akan bangkit. Yesus sebagai buah sulung, kita akan mengikutinya sesuai dengan urutan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Maka kematian itu seperti absen saja, saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akan menikmati yang namanya tubuh yang baru, kebangkitan yang baru. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, bagaimanakah kita bisa dibangkitkan? Mana buktinya? Kalau Kristus masih di dalam kuburan, bagaimana kita bisa mengatakan orang percaya bisa dibangkitkan? Yesus sendiri tidak dibangkitkan. Tetapi karena Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita bisa berkata bahwa kita akan dibangkitkan setelah Kristus dibangkitkan itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus dibangkitkan dari antara orang mati juga mau menyatakan kepada kita bahwa ada sorga. Ada sorga yang memberikan pahala juga kepada saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus di sini menuliskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, saudara. Dan Rasul Paulus juga berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka segala pelayanan mereka itu sia-sia dan tidak ada artinya. Bahkan dikatakan kita adalah orang yang paling malang dari manusia-manusia yang ada. Mengapa, saudara-saudara? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti semua pengorbanan rasul-rasul, semua pengorbanan jemaat-jemaat yang ada, murid-murid Kristus yang begitu kokoh mempertahankan iman mereka, bahkan mereka rela mati untuk Tuhan, mereka rela disalibkan untuk Tuhan, mereka rela masuk penjara untuk Tuhan, mereka rela menghadapi algojo berupa binatang-binatang buas untuk Tuhan, mereka rela disalibkan dan dibakar pada malam hari, saudara-saudara, mereka rela dikuliti, saudara-saudara, mereka rela mati, mereka rela dilemparkan ke dalam laut dengan jangkar yang kuat untuk menenggelamkan mereka. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa yang mereka buat di dalam kehidupan mereka untuk mempertahankan imannya, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan sia-sia ketika mereka mengabarkan Injil, memberikan pelayanan-pelayanan kepada dunia ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua apa yang mereka perbuat di dalam Kristus. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka semuanya menjadi berarti. Semuanya menjadi ada faedah dan manfaatnya. Karena apa? Karena Kristus bangkit, saudara-saudara. Kristus bangkit,
naik ke sorga, menyediakan tempat yang indah, dan Kristus juga akan memberikan pahala kepada setiap orang yang berkorban untuknya, yang melayani dia, yang mempertahankan imannya sampai mati dan seterusnya. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dicueki oleh orang lain. Mungkin dalam pelayanan kita, kita dicueki oleh orang lain. Bahkan mungkin gereja sendiri sinis dengan pelayanan kita. Mungkin juga ya yang namanya kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani yang kita hormati sinis dengan kita, bahkan mungkin tidak menganggap pelayanan kita ada apa-apanya. Tapi tidak mengapa, karena Kristus bangkit, dia peduli, dia tahu apa yang kita lakukan. Amin. Kita tahu, dia tahu apa yang kita lakukan. Dan panggilan dari ayat firman Tuhan terakhir dikatakan, saudara, bahwa dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus bangkit dari antara orang mati, maka apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan mengerti, dan Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan dalam pengorbanan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua kita mau melihat apa manfaat daripada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, saudara-saudara, bagi saya dan saudara-saudara. Yang kedua adalah mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah dan Raja, saudara-saudara. Dia adalah Allah dan Raja. Kata arti Allah dari kata al dan la, atau al dan ilah, saudara. Artinya adalah Allah itu di atas segala-galanya. Allah itu adalah di atas segala ilah-ilah penyembahan yang ada. Dia berkuasa atas segala ilah-ilah yang ada. Dia adalah pencipta alam jagat raja. Itulah arti Allah, saudara. Dia sebagai penguasa tunggal. Dia sebagai pencipta tunggal dalam dunia ini. Itulah Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mau mengatakan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati, saudara? Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus benar-benar menyatakan dirinya adalah manusia sejati, saudara. Makanya dikatakan di situ ketika Yesus disalibkan, dia dipukul, dia disiksa, dia menjerit, dia berteriak, saudara. Bahkan dia demam, bahkan dia takut di Taman Getsemani. Bahkan dikatakan ketika berada di atas kayu salib, dia demam. Ketika berada di atas kayu salib, dia berteriak kepada Bapaknya. Dia adalah manusia sejati. Diperlihatkan begitu jelas sekali bahwa Yesus adalah manusia sejati waktu penyaliban, saudara. Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, mau mengatakan kepada kita dia adalah Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Allah Anak. Dikatakan di sini Bapa, Allah Bapa. Tapi pasti berarti ada Allah Anak di dalamnya, saudara. Dia sebagai Allah yang menguasai manusia. Makanya saudara-saudara, ketika Yesus sudah terbaring di
dalam kuburan. Mayatnya bukan hilang, tubuhnya bukan lenyap, tetapi tubuhnya dibangkitkan, saudara-saudara. Yang tadinya jantungnya sudah berhenti, yang tadinya mungkin sarafnya sudah habis, tidak bekerja lagi, dan mungkin livernya dan sebagainya semua sudah rusak, semua sudah tidak berfungsi, semua sudah tidak berguna lagi pada waktu itu, karena dia sudah menjadi mayat. Tetapi ketika dia bangkit dari antara mati, seluruh tubuh yang tidak berfungsi ini akhirnya menjadi berfungsi kembali. Walaupun dalam perspektif tubuh kemuliaan, saudara-saudara, ada tambahan bonus sebagai tubuh kemuliaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia, Allah yang berkuasa atas kematian, saudara-saudara. Makanya dikatakan, maut di mana sengatmu? Maut engkau sudah dikalahkan. Karena Allah lah yang sanggup mengalahkan maut itu sendiri. Allah lah yang sanggup menguasai hidup mati manusia. Saya mau tanya, dalam dunia ini, saudara-saudara, sudah mungkin ada yang hidup 70 tahun. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar, ada orangkah yang sanggup membangkitkan orang mati? Ada dukun mana yang luar biasa yang bisa membangkitkan orang mati? Ada kuasa mana? Adakah medis yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada. Sehebat apapun raja, dia tetap akan mati. Seluar biasa apapun manusia itu, satu kali dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawan yang namanya kematian. Tidak ada. Yang sanggup melawan kematian hanya pencipta kematian itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup mengalahkan kematian itu karena dia bangkit dari antara orang mati. Beri semangat dulu. Adakah pemimpin yang hebat manapun yang bangkit dari antara orang mati? Kubur mereka masih tersimpan sampai hari ini. Kubur mereka masih bisa ditemui sampai hari ini. Tapi kubur Yesus sudah kosong. Tidak ada mayat Yesus lagi di situ, karena dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa? Karena dia berkuasa atas kematian itu sendiri. Dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan mati, walaupun ia sudah mati sekalipun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Kristuslah pemegang kehidupan manusia. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jika Tuhan ingin kita mati, kapan saja kita bisa mati. Kalau Tuhan ingin kita hidup, penyakit apapun tidak bisa membuat kita mati. Amin. Serangan apapun tidak bisa membuat kita mati. Hidup mati saya dan saudara ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa manfaatnya Kristus bangkit dari antara orang mati untuk kita? Yang selanjutnya adalah menyatakan bahwa dia adalah seorang raja. Mau membuktikan bahwa Kristus adalah raja, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, raja berarti mempunyai
prajurit. Raja berarti mempunyai pasukan. Raja berarti mempunyai kerajaan. Saudara-saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa masalahnya? Ini sebenarnya bermula, kita melihat di dalam sejarah Alkitab bahwa di dunia ini sebenarnya ada dua kerajaan. Dan dua kerajaan ini sedang berperang. Kerajaan pertama adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah atau Kristus sebagai raja. Tapi ada kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh iblis, saudara. Dipimpin oleh Lucifer. Yang dimana kita tahu Lucifer itu sendiri membawa para malaikat-malaikat Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kita tahu manusia juga terbelah menjadi dua. Ada yang percaya kepada Allah dan menjadikan Kristus sebagai raja. Tetapi ada juga yang menjadikan iblis dan setan sebagai rajanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita bertanya, sebenarnya mana yang lebih kuat? Kerajaan Yesus sebagai raja atau kerajaan Lucifer sebagai raja di dunia ini? Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang lebih kuat adalah Kristus sebagai raja. Beri semangat dulu. Karena kita berkata, karena sama seperti kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan, lihat, membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Di dunia ini ada pemerintahan yang saya sebut kerajaan yang dipimpin oleh Lucifer itu. Tapi juga ada kekuatan mereka, dan juga ada kekuatan dan kekuasaan mereka, saudara. Ada kekuasaan mereka. Ya, itu ada. Kenapa kekuatan terus ya? Iya. Kalau di dalam kitab saya ada kekuasaan. Ya. Oh ya, saya salah lihat. Ada kekuasaan. Berarti ada daerah teritorial. Ada tempat, ada ruang dan waktu juga. Jadi iblis juga punya kekuasaan. Tapi juga ada kekuatan di dalam dia. Ada. Tapi kita tahu Kristus akan membinasakan pemerintahan iblis setan itu. Amin. Dan Yesus akan menghancurkan, membinasakan kekuasaan itu. Daerah-daerah teritorial itu akan dilenyapkan, akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan kekuatan yang ada itu, yang mungkin kita lihat begitu kuat iblis, begitu hebat iblis, tapi satu kali Kristus akan membinasakan dan menghancurkan kekuatan itu semua. Amin. Kristus akan menghancurkannya. Tapi penghancuran oleh Kristus itu memang dimulai secara frontal. Yesus berada di atas kayu salib, menghancurkan kekuatan iblis dan setan di atas kayu salib, sehingga iblis dan setan tidak lagi berkuasa di dalam dosa. Dosa memperoleh jalan keluar bagi umat manusia. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara mati juga, menunjukkan kekuatan pembinasaan secara frontal
kepada iblis dan setan. Kuasa itu dibuktikan dengan Kristus bangkit dari maut, saudara-saudara. Amin. Dan saudara-saudara, kuasa untuk menghancurkan iblis, setan, dan antek-anteknya diberikan oleh Tuhan Yesus juga kepada saya dan saudara-saudara. Amin. Karena Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Amin. Saudara-saudara, jangan menafsirkan mengusir setan itu. Kalau ada orang kerasukan, saya usir dalam nama Yesus, setan keluar, itu saja. Bukan. Karena setan bukan hanya bekerja di dalam tubuh manusia seperti itu, tapi setan juga bekerja di dalam sistem-sistem dunia. Setan juga bekerja di dalam pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia. Setan juga bekerja di dalam antek-antek yang durhaka. Setan juga bekerja di dalam dunia ini melalui antikris dan sebagainya yang akan muncul, saudara-saudara. Amin. Tetapi orang percaya diberi kuasa untuk menghancurkan, untuk melenyapkan kuasa-kuasa iblis yang bekerja di muka bumi ini. Amin. Makanya saudara-saudara, setiap hari kita perlu meminta kuasa itu. Dan kita perlu menengking kuasa iblis dan kuasa setan. Kadang-kadang iblis bekerja melalui sakit penyakit di dalam diri kita. Kadang-kadang iblis bekerja melalui orang-orang yang menipu kita dan menghancurkan hidup kita. Kadang-kadang iblis bekerja melalui filsafat-filsafat yang muncul dan menghancurkan hidup kita. Kadang-kadang iblis bekerja melalui bisikan-bisikan di dalam telinga kita, di dalam pikiran kita. Iblis coba menghancurkan hidup kita. Kadang-kadang iblis bekerja melalui sistem-sistem yang dibuat, yang sudah begitu mengakar di dalam masyarakat, di dalam kebudayaan. Tapi kita perlu melawannya dengan nama Yesus Kristus, dengan darah Yesus. Bahkan kadang-kadang iblis menahan, mencoba menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau memberkati pekerjaan kita, tapi iblis berusaha menghancurkan pekerjaan kita. Amin. Iblis ingin keluarga kita hancur-hancuran. Tuhan ingin keluarga kita ayem dan tentram, damai dan sejahtera. Iblis ingin menghancurkan hidup kita. Untuk itu kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa, bukan hanya meminta berkat, tetapi kita juga perlu berdoa dengan suara nyaring, menengking kuasa iblis dan setan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Kita perlu meyakini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, mengusir iblis dan setan dengan iman kita, dengan keyakinan kita kepada firman Allah. Kita akan mampu mengalahkan berbagai tipuan iblis dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengalahkan iblis dan setan memang secara progresif. Tuhan masih mengizinkan iblis dan setan bekerja di muka bumi ini. Tapi satu kali, dengan pasti semua akan berakhir dan kemenangan ada pada Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Amin. Sekali lagi, pada akhir happy ending adalah Kristus selalu menang atas iblis. Kita menjadi orang-orang yang selalu menang terhadap iblis jika kita memakai kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah dikalahkan oleh iblis jika kita berada di pihak Tuhan
Dan jika kita memakai kuasa Tuhan Yesus, kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh iblis dan setan manapun dalam hidup ini. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Glory, haleluya. Kita memuji Tuhan, Anak Allah Yesus. Musik mana? Anak Allah. Anak Allah Yesus.
Hidup jadi terartis kau. Dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi terartis kau. Dia hidup, hidup jadi, hidup jadi terartis kau. Dia hidup, hidup jadi, hidup jadi terartis kau. Dia Kita tegakkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Yesus telah bangkit. Mengapa hidup kita dalam kegagalan? Yesus sudah bangkit. Mengapa hidup kita penuh dengan kelesuan? Mengapa kita terus-menerus kalah dengan kuasa iblis, kuasa setan? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menyatakan kuasanya. Dan Yesus juga memberikan kuasanya kepada kita. Saudara-saudara, yakinlah kepada kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada engkau. Jadilah seorang prajurit-prajurit yang berperang melawan iblis dan setan. Jangan membiarkan dia menghancurkan hidupmu. Jangan menghancurkan kuasa kegelapan yang bekerja di dalam apapun juga, menghancurkan hidup. Lawan dia dengan imanmu. Lawan dia dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada engkau. Engkau ditakdirkan menjadi pemenang. Engkau disiapkan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan kita sorga, memberikan kita pahala, sehingga kita tidak perlu kecewa dalam hidup ini. Jika kita memikul salib, jika kita menderita untuk Tuhan hari-hari ini, bahkan tidak dipedulikan oleh siapapun juga, tidak perlu. Karena Tuhan Yesus selalu peduli dengan engkau. Dan pahala selalu menunggu engkau di sorga yang indah. Tubuh kemuliaan akan kita nikmati. Kehidupan yang berbahagia akan kita nikmati di dalam kerajaannya yang kekal yang akan datang. Kristus memberikan segalanya bagi saya dan saudara-saudara. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Haleluya. Nanti Pak Kim tutup kita dalam doa.